Alkitab itu udah jadi satu. Jadi Injilnya sendiri, yang firman Tuhannya sendiri, Allah, firman Allahnya sendiri, yang dongengnya ada. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini saya akan menanggapi seorang mualaf yang menuduh bahwa cerita di dalam Alkitab itu adalah cerita dongeng, itu yang ditambah-tambahkan oleh manusia. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini. Injil Bapak tahu saya hukum Injil. Injil yang asli Bapak pernah baca? Ya saya baca Pak, orang saya sekolah sampai ke Leiden Pak. Itu Injil yang awalnya itu ditulis pakai bahasa Aramaik. Itu disebutnya kodeks. Kalau orang programmer tahu kodeks ya. Jadi kode basic script penulisan Injil. Injil itu jadi dijabarkan, ditambahin cerita. Jadi Injil itu yang ada sekarang di Alkitab itu berdasarkan ada kodeksnya, itu 17%. Sisanya itu dongeng, cerita tentang Nabi Isa. Jadi hadisnya juga di situ dijadiin satu buku. Kalau kita kan Quran sendiri, hadis sendiri. Orang Yahudi juga gitu. Torahnya sendiri, dia punya satu buku pedoman sendiri. Ya. Nah kalau di Alkitab itu udah jadi satu. Jadi Injilnya sendiri, yang firman Tuhannya sendiri, Allah, firman Allahnya sendiri, yang dongengnya ada. Ya, saya sebut dongeng karena ketepatannya hanya 13%. Ketepatan ceritanya. Jadi kalau sekarang tuh di mereka bold, ditebelin warna merah, itu baru kata-kata Yesus. Jadi kalau yang cuman hitam bold itu kurang lebih kelihatannya seperti Yesus berkata seperti ini. Ada yang warnanya abu-abu grey agak muda, itu Yesus kemungkinan tidak berkata seperti ini. Ada yang warna hitam tidak di bold, itu 50-50. Hanya cerita orang tentang Yesus. Nah itu dia seorang mualaf teman-teman, namanya Stephen ya, Coach Stephen biasanya dipanggil orang. Dan semenjak dia sudah mualaf, kerjanya adalah berbohong terus ya, seperti di video yang tadi ya. Nah dia berkata bahwa Alkitab Kristen itu dongeng. Nah dia membandingkan Alkitab dengan Al-Qur'annya, di mana Al-Qur'an dengan hadis itu terpisah ya. Nah sedangkan di Alkitab itu firman Tuhan dan juga kisah para nabi-nabi itu disatukan dalam satu kitab, yaitu Alkitab itu. Nah jadi dia memaksa Alkitab itu harus seperti kitabnya, harus dipisahkan antara kisah para nabi dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah dia nggak tahu bahwa di dalam Alkitab adalah firman secara keseluruhan. Itu merupakan penyataan Allah. Maupun terjadi suatu peristiwa di dalam Alkitab seperti zamannya Nabi Adam sampai nabi-nabi seterusnya, bahkan sampai ke Yesus, kisah para rasul, itu peristiwa-peristiwa itu berdasarkan penyataan Allah, dan penulisnya sendiri adalah saksi mata dari semua apa yang terjadi. Jadi kalau dia katakan bahwa Alkitab adalah cerita dongeng, itu urusan dia, karena dia memang tidak mengerti keotentikan Alkitab itu. Nah jadi teman-teman, saya mau katakan bahwa Alkitab itu sama sekali tidak mencatat cerita dongeng. Nah saya kurang tahu apakah Ustadz ini atau mualaf ini, entah udah jadi Ustadz dia ya, mungkin saja dia sudah jadi Ustadz. Nah entah mengerti atau tidak apa itu definisi dongeng. Dongeng itu dalam pengertiannya, definisinya adalah cerita kosong yang memang tidak pernah terjadi, atau cerita atau menceritakan peristiwa, suatu peristiwa yang benar-benar belum pernah terjadi. Itu baru dongeng.
itu baru mitos. Nah, jadi kalau Alkitab itu dicatat oleh para penulis, itu bukan cerita kosong. Mereka melihat kejadian-kejadian pada saat itu dan mereka langsung menulisnya. Seperti halnya Nabi Musa, Yosua, Yesaya, Nabi Daud, dan lain sebagainya. Di zaman mereka, ya pasti mereka menyaksikan dengan mata sendiri apa yang terjadi. Dan hal itu mereka tulis. Nggak bisa dikatakan dongeng, karena itu fakta. Peristiwanya benar-benar terjadi. Jadi Alkitab itu jelas, tidak ada yang diragukan di dalam Alkitab. Jelas semua, baik secara biografi para tokoh-tokohnya, geografis mengenai tempatnya, dan juga mengenai sosiologi, antropologisnya, itu semua jelas. Silsilah para tokohnya pun sudah jelas, maupun secara teologisnya juga ada, itu sudah jelas semua. Jadi tidak ada yang perlu diragukan dalam Alkitab. Nah, seperti yang dituliskan oleh penulis kitab Lukas, bahwa mereka itu saksi-saksi mata dari semua apa yang terjadi. Nah, jadi apa yang terjadi itulah yang mereka tuliskan. Dan mungkin ada nubuatan-nubuatan yang akan datang, itu berdasarkan pengilhaman, pewahyuan. Yang jelas para penulis Alkitab itu menuliskan dengan karunia daripada Roh, di mana memberikan karunia, hikmat kepada para penulis untuk bisa menuliskan suatu peristiwa, baik di masa lampau maupun yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Itu diberikan hikmat kepada penulis. Nah, jadi jelas Alkitab itu bukan kitab dongeng. Justru sebaliknya, kitab dongeng itu adalah kitab yang ditulis tanpa disaksikan oleh penulis itu sendiri peristiwanya. Tiba-tiba contohnya, saya menuliskan cerita kisah Musa. Nah, padahal saya tidak pernah hidup di zamannya Musa dan tidak pernah menyaksikan bagaimana kondisi situasi pada saat zaman Musa itu. Nah, itu baru kitab dongeng. Tetapi Alkitab itu yang menulisnya itu saksi yang mengalami peristiwa itu sendiri. Seperti halnya Nabi Musa, Yosua, Daud, dan juga Salomo, Yesaya, dan nabi-nabi lainnya. Mereka menjadi pemeran utama dalam peristiwa itu. Jadi wajar saja kalau mereka bisa menulisnya. Apa yang terjadi itu. Dan itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka saksi matanya dan mereka mengalaminya sendiri. Tapi kalau tiba-tiba berapa ratus tahun kemudian muncul penulis kitab baru dengan menceritakan cerita Nabi Musa, Nabi Abraham, salah-salah lagi. Tidak sesuai sumbernya. Tidak sesuai dengan tulisan para saksi mata. Itu baru cerita tambahan namanya. Nah, jadi jelas Alkitab itu bisa dipercaya. Dan itu sudah teruji semua manuskrip Alkitab itu, khususnya juga Perjanjian Baru ya. Nah, jadi itu sudah jelas manuskripnya. Nah, tidak ada manuskrip yang melimpah selain manuskrip daripada Alkitab. Nah, teman-teman, udah banyak kritikus Alkitab mempertanyakan keotentikan atau keabsahan Perjanjian Baru. Ada yang bilang cerita Perjanjian Baru adalah rekayasa pribadi yang tidak historis. Ada yang bilang Injil hanya mitos atau legenda, atau ada juga yang bilang Yesus memang ada tetapi tidak pernah disalib maupun bangkit. Apakah Perjanjian Baru itu otentik, berasal dari sumber yang sah? Mungkinkah ada distorsi sejarah yang mengubah peristiwa asli? Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang menentukan otoritas keotentikan naskah, khususnya Perjanjian Baru. Yang pertama, penyelidikan manuskrip, naskah-naskah salinan kuno Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, perbandingan manuskrip Perjanjian Baru dengan manuskrip kuno yang lain. Yang ketiga, penanggalan naskah asli Perjanjian Baru.
Ada banyak manuskrip yang berlimpah dan akurat untuk Perjanjian Baru khususnya dibandingkan dengan naskah-naskah kuno lainnya. Ada banyak manuskrip yang disalin dengan keakuratan lebih tinggi dan penanggalan yang lebih awal daripada manuskrip naskah-naskah kuno lainnya. Berikut kita bicarakan beberapa manuskrip penting. Yang pertama, manuskrip The John Rylands Fragment. Papirus ini berisi 5 ayat Yohanes 18 ayat 31 sampai 33 dan 37 sampai 38. Penulisan ini ditulis antara tahun 117 sampai 138 Masehi. Sekarang disimpan di John Rylands Library. Yang kedua, The Bodmer Papyri. Papirus ini ditulis sekitar tahun 200 Masehi. Berisi Yohanes, Lukas, Yudas, dan 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan kemudian Codex Vaticanus ditulis antara 325 hingga 350 Masehi. Manuskrip yang ditulis pada kulit binatang ini berisi seluruh Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sekarang disimpan di Vatican Library. Codex Sinaiticus ditulis tahun 340 Masehi, berisi seluruh Perjanjian Baru dan sebagian Perjanjian Lama. Sekarang disimpan di University Library di Leipzig, Jerman. Kemudian Codex Alexandrinus ditulis tahun 450 Masehi, berisi seluruh Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sekarang disimpan di National Library dalam British Museum. Kemudian Codex Bezae ditulis tahun 450 hingga 550 Masehi, berisi keempat Injil, Kisah Para Rasul, dan beberapa bagian dari 3 Yohanes. Dan masih banyak lagi manuskrip berbahasa Yunani, salinan Perjanjian Baru yang bertanggal awal. Total manuskrip berbahasa Yunani Perjanjian Baru ada sekitar 5.000 manuskrip. Tidak ada naskah kuno lainnya yang mempunyai manuskrip sebanyak Perjanjian Baru. Nah, dari sisi dokumentasi, Perjanjian Baru memiliki bukti yang sangat berlimpah dibanding naskah-naskah kuno lainnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, sudah jelas keotentikan Perjanjian Baru itu. Tidak ada yang diragukan, manuskripnya itu sekitar 5.000 manuskrip. Nah, mungkin kalau autograf itu adalah tulisan tangan para rasul sendiri, mungkin perkamennya itu bisa kulit binatang, bisa di daun papirus, dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu dia kirim kepada jemaat-jemaat seperti di Efesus, Galatia, Roma, dan lain sebagainya. Dan orang-orang sana pun yang membutuhkannya menyalin lagi. Dan salinan itu sendiri disalin lagi. Salinan itu sendiri lagi disalin lagi oleh orang-orang yang membutuhkan tulisan itu. Nah, itulah sebabnya begitu banyak manuskrip Alkitab, dan itu sudah diselidiki keabsahannya. Nah, jadi Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bukan dalam bahasa Aramaik seperti yang dikatakan oleh seorang mualaf ini. Nah, inilah mualaf-mualaf yang tidak bertanggung jawab dalam perkataannya. Cerita dalam Alkitab itu sudah teruji peristiwa-peristiwanya. Nah, Yesus itu lahir di mana? Di Bethlehem, dia mati, dan kuburannya pun masih ada sampai sekarang. Dan itu bukan cerita dongeng, itu fakta. Itu contohnya saja. Nah, begitu peristiwa-peristiwa yang lainnya yang ada di dalam Alkitab, itu sudah jelas wilayahnya di mana, daerahnya di mana. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa tidak perlu diragukan masalah Alkitab. Nah, justru yang diragukan itu kitab-kitab yang datang di berapa ratus tahun kemudian. Karena penulisnya tidak hidup di zaman itu. Nah, bagaimana dia menceritakan kisah Musa, kisah Abraham, kisah Nabi Salomo, Daud, dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa menulis itu kalau dia tidak hidup di zaman itu? Justru itu yang harusnya orang klaim itu sebagai cerita dongeng.
Karena penulisnya tidak hidup di zaman peristiwa itu. Nah, jadi kalau Alkitab itu sudah jelas. Jadi itu dia teman-teman, kita hanya menanggapi ini, meluruskan para mualaf ini. Karena pemahaman mereka itu sangat keliru sekali soal Alkitab ya. Mereka menuduh Alkitab palsu, ya silakan aja. Toh juga besok pasti mereka kutip lagi ayatnya. Dan kemudian mereka ngais-ngais lagi untuk mencari nama nabinya. Jadi itu tidak masalah bagi orang Kristen. Orang Kristen itu bisa memastikan 100% bahwa cerita yang ada di dalam Alkitab itu cerita yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan itu ditulis oleh saksi mata itu sendiri. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.